Ya bang, apakah pekerja asing ditutup bang untuk sementara ini ke Malaysia bang? Apakah sektor ini ditutup juga bang untuk ke Malaysia? Wah itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Talk, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia, Bang Garuda. Iya anjay. Sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman semua yang saat ini TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Kuala Lumpur, TKI Terengganu, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Apa nih ya, dan juga saya kembali mendoakan kepada teman-teman semua yang saat ini lagi sakit. Saya doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Jaga kesehatan kalian karena ini musim belum stabil gitu ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Kadang jaga kesehatan fisiknya, jaga stamina-nya, apalagi yang buat pekerja migran Indonesia gitu yang ada di luar negeri, apalagi di Malaysia, di Korea, TKI yang ada di Korea, Polandia, dan di Jerman, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Apa nih yang mau kita bahas ini? Ini suara saya ini agak kurang jelas gitu, agak parau gitu, maklum bawaan pilek. Oke, sebelum lanjut yuk kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mau ngopi dulu. Kopinya pahit tapi tak sepahit kenyataan. Anjay. Oh ya, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman semua, Bang. Katanya pekerja Indonesia ditutup ya, Bang, untuk kerja di Malaysia, Bang. Bang, apakah pekerja asing ditutup, Bang, untuk sementara ini ke Malaysia, Bang? Apakah sektor ini ditutup juga, Bang, untuk ke Malaysia? Wah, itu banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman semua ya. Wah, maaf karena saya terlambat untuk membahas ataupun menjawab karena saya tidak sempat karena saya punya aktivitas lain. Kalau dulu ya karena saya masih sempat agak santai, nggak terlalu mepet gitu, jadi banyak waktu senggang saya untuk membahas masalah TKI ya. Tapi ini mumpung saya libur, kebetulan hari libur ya kan, sebenarnya sih kalau saya itu liburnya sih bebas gitu ya, namanya kerjaan kita sendiri, dan juga saya mau finishing rumah saya karena sebentar lagi mau siap gitu kan, banyak pekerjaan yang menumpuk gitu, apalagi aktivitas saya di pasar gitu ya teman-teman ya. Oh ya, ini saya akan menjawab kembali pertanyaan dari teman-teman kita ini. Katanya, Bang, Malaysia tutup penerima masuknya pekerja asing ke Malaysia, benar apa enggak, Bang? Ya, memang kalau untuk terakhir ini memang Malaysia menutup untuk pekerja asing, khususnya Indonesia ya, pekerja Indonesia baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya, untuk bekerja ke Malaysia. Abang input dari mana? Saya dapat input dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia. Memang untuk saat ini pekerja asing itu memang ditutup sementara untuk kerja di Malaysia, kecuali untuk sektor rumah tangga, terus sektor perkebunan, peternakan itu masih buka. Tapi kalau untuk manufaktur, industri, perkilangan itu ditutup. Jadi jangan berharap lebih ya kalau ada teman-teman menginfokan wah ada lowongan kerja ke Malaysia, kilang ini, kilang A, kilang B, kilang C, elektronik segala macam, itu hoax. Sementara ini Malaysia menutup untuk pekerja asing Malaysia kecuali dua sektor tadi ya. Asisten rumah tangga alias babu. Kedua enggak, maksudnya dia membuka menerima pekerja asing itu untuk sektor asisten rumah tangga ataupun babu gitu ya. Yang kedua bagian perkebunan gitu, sektor perkebunan, kebun kelapa sawit, kebun jengkol, kebun apalagi pokoknya perkebunan lah gitu ya. Bagian perkebunan dan juga peternakan itu masih menerima ya. Bagi teman-teman warga negara Indonesia yang ingin bekerja di sektor perkebunan ataupun jadi babu asisten rumah tangga ya silakan. Tapi kalau untuk sektor perkebunan sekarang ini sistemnya calling visa gitu ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat gitu bekerja sebagai berkebun di Malaysia ataupun asisten rumah tangga.
Dan juga saya mengingatkan kembali asisten rumah tangga ataupun pekerjaan babu lah gitu kasarnya gitu ya. Di Malaysia itu memang terdapat banyak masalah gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen khususnya ini bagi perempuan ataupun wanita-wanita Indonesia khususnya emak-emak gitu yang berminat untuk jadi asisten rumah tangga di Malaysia, mungkin berpikirlah 15 kali gitu ataupun 20 kali berpikir gitu ya. Karena banyak juga bermasalah gitu, apalagi ada yang ditipu agensi, ada gaji nggak dibayar, ada yang disiksa, itu rata-rata di sektor asisten rumah tangga gitu ya. Dan juga kalau di perkebunan ya silakan pikir-pikir kembali juga, karena sektor perkebunan ini pekerjaannya tidak mudah, dan apalagi teman-teman tidak ada skill untuk panen sawit misalnya ataupun tidak berladang, itu teman-teman tidak ada skill, wah itu cukup berat gitu. Kecuali kalau teman-teman itu memang pernah bekerja di perkebunan, di peternakan, pertanian, itu ya nggak masalah ya. Itu sedikit pesan dari saya. Dan juga gajinya juga nggak seberapa gitu, basicnya cuma 1.500 ringgit, itu pun belum dipotong permit, belum dipotong makan, pisah, air, listrik, air api gitu kan, itu belum dipotong juga. Jadi beberapa lagi bagi teman-teman yang punya keluarga di kampung ya berpikirlah, kalaupun mau jadi asisten rumah tangga mending jadi asisten rumah tangga gitu ke daerah Taiwan, Hong Kong ataupun Singapura. Itu lebih gajinya lebih menjanjikan ketimbang di Malaysia, dan gajinya jelas dibayar ya teman-teman. Itu sedikit pesan dari saya. Kalau jadi asisten rumah tangga di Malaysia ataupun pembantu di rumah tangga ya pikir-pikirlah 20 kali berpikir gitu ya, karena terlalu banyak masalah yang ada di Malaysia gitu melalui sektor asisten rumah tangga ini ya teman-teman. Silakan komentar di kolom komentar kalau nggak percaya, itu banyak sekali case-case-nya yang ditipu agent gitu ya. Iklan. Dan juga saya juga menyapa untuk teman-teman semua yang saat ini berstatus pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, blacklist ataupun apa yang ada di Malaysia yang mau pulang. Sekarang ada program repatriasi migran Malaysia di tahun 2024 ini. Silakan teman-teman ikuti program rekalibrasi kepulangan Malaysia di tahun 2024 ini, karena akan berakhir di 31 Desember 2024 ya. Tinggal 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi, nggak sampai teman-teman. Bang, terus syaratnya apa? Nah, untuk syaratnya silakan komentar di kolom komentar gitu ya. Kan silakan di kolom komentar, lihat di video-video saya sebelumnya. Dan juga kembali, saya tak pernah saya bosan-bosan untuk mengingatkan apa yang saya sampaikan di video saya adalah real dari reaction saya yang saya ambil dari beberapa channel gitu yang sudah terbukti, yang sudah teruji gitu. Jadi kalau teman-teman ada wah itu mengarahnya hanya menjelekkan Malaysia, wah itu memuji Indonesia, saya memang mencari fakta yang sebenarnya. Saya lama di Malaysia, sebenarnya saya menelusuri dari gang ke gang, dari kampung ke kampung seperti apa kehidupan di Malaysia. Alhamdulillah saya sudah tahu dari Malaysia dari A sampai Z gitu ya. Jadi teman-teman yang berkomentar yang lain-lain ya, kalaupun saya mau cari kejelekan Malaysia itu banyak sekali, cuman untuk apa gitu ya. Kita bukan mencari kejelekan, kita mencari persamaan gitu, karena berbeda-beda namun tetap satu gitu ya, satu rumpun katanya gitu ya. Oke teman-teman, kita saja video singkat dari saya. Mohon maaf segala kekurangan, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatan, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, adios, wassalam.